Pancasila yang diagung-agungkan sebagai filsafat dasar negara dikritik oleh Profesor Sultan Takdir Ali Syahbana. Takdir mementahkan status Pancasila sebagai filsafat. Pancasila ternyata katanya belum memiliki sistem filsafat. Sila-sila belum tersatukan dalam satu sistema filsafat yang benar. Sehingga Pancasila belum bisa berfungsi sebagai dasar negara, sebagai dasar hukum. Disfungsional, tidak berfungsi. Disfungsionalisasi ideologi dasar negara di dalam sistem hukum positif seperti itulah yang masih terus berlangsung. Umumnya oknum pemimpin bangsa memperlakukan Pancasila tanpa sistematika yang benar, sehingga Pancasila nyaris tak pernah bisa betul-betul mereka perlakukan sebagai dasar negara. Akibat konkretnya antara lain, sistem hukum tidak pernah dapat dikembangkan secara memadai. Malahan sebaliknya, berlangsung inkonsistensi dalam sistem hukum positif, lantaran tak jelasnya dasar filosofis dari sistem hukum itu sendiri. Nah, untuk menjawab masalah yang diangkat oleh Takdir Ali Syahbana itu, beberapa intelektual kelas atas terpanggil untuk mengembangkan teori masing-masing tentang sistem filsafat Pancasila. Kita hendak membahasnya satu persatu, mulai dari Rosin dan Buya Hamka, kemudian Muhammad Hatta, Driyarkara, dan seterusnya. Kita mulai dengan teori Rosin. Domine Dr. Helmut Rosin, ahli filsafat dan teologi Kristen Protestan asal Swiss yang mengajar di Jakarta. Nah, di dalam konferensi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Sukabumi pada Desember 1950, dan kemudian di dalam konferensi Pemuda Kristen seluruh Indonesia di Makassar bulan Juni tahun 51, Rosin menyampaikan makalahnya tentang Pancasila. Ini merupakan usaha untuk menjawab kebutuhan konseptual Pancasila mengenai kesatuan sistematisnya. Sehingga ketika diterbitkan dalam satu buku, dua makalah itu disatukan dalam satu buku, buku itu diberi judul Pancasila sebagai Kesatuan. Nah, terhadap tantangan yang diajukan Takdir Ali Syahbana, Rosin adalah penjawab pertama. Rosin menjadi penyumbang pertama gagasan tentang keharusan setiap ide di dalam Pancasila untuk harus memiliki maknanya yang khusus Pancasila, bukan lain. Ide-ide dasar yang dijadikan sila-sila di dalam Pancasila itu, kata Rosin, harus memiliki pengertiannya sendiri, khas Pancasila. Bukan lagi sebagaimana asalnya, sebagai ideologi-ideologi besar yang oleh Bung Karno dijadikan sumber inspirasi itu. Nah, lalu bagaimana memberi makna khas Pancasila itu? Rosin pula yang pertama menjelaskan bahwa makna setiap sila diarahkan oleh semua sila yang lain. 5 ide yang dihimpun dalam Pancasila tersebut ibarat 5 kata, 5 kosakata yang memperoleh maknanya yang baru setelah tersusun dalam satu kalimat yang sesuai dengan gramatikanya yang benar. Begitu. Rosin pun menjelaskan, melukiskan 5 sila itu sebagai 5 titik sudut dari sebuah bintang segi 5. Bintang itu berada di dalam bidang segitiga, segi 5, pentagram. Sehingga setiap sudut bintang yang bersudut 5 itu terhubung dengan titik sudut dari
pentagram itu. Langsung. Dan setiap sudut dari bintang itu terhubung langsung dan semua 4 sila yang lain. Setiap sila terhubung langsung di dalam diagram itu. Nah, ada yang garis lurus langsung, ada yang diagonal. Tapi pendek kata, tidak ada yang tidak terhubung dengan semua. Sumbangan ide-ide Rosin ini membantu mengarahkan banyak peneliti Pancasila di waktu-waktu selanjutnya. Di antaranya Muhammad Hatta dan Profesor Noto Nagoro. Makalah Rosin di Makassar itu adalah penjelasan pertama yang pernah diberikan mengenai Pancasila yang paling mendekati pengertian sistematis yang sebenarnya. Menurut Rosin, sila-sila Pancasila itu berangkaian laksana 5 petak sawah yang tersusun di mana petak pertama mengalirkan air kepada petak berikutnya dan kemudian seterusnya. Dan bagi Pancasila ini berarti pergaulan dengan Tuhan Allah, kata Rosin, memungkinkan manusia itu bergaul dengan sesamanya. Sesama manusia ini terutama diketemukan di dalam bangsanya sendiri. Pertama-tama ditemukan dalam bangsanya sendiri. Kemudian manusia universal. Di sini tempatnya di mana manusia menjadi warga negara. Dan di dalam organisasi ketatanegaraan menjadi alat untuk mencapai ekonomi yang lebih baik bagi tiap-tiap orang. Yaitu sila kesejahteraan atau keadilan sosial itu. Ide Rosin yang disebut terakhir ini pun dijadikan sumber penting oleh Bung Hatta. Kalau bisa kita bantu untuk sedikit menyempurnakan deskripsi Rosin tersebut, kurang lebih menjadi begini. Hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sila pertama, memungkinkan manusia berhubungan secara baik dan benar dengan sesama manusia. Sila kedua. Dan hubungan kemanusiaan itu terutama ditemukan manusia di dalam kebangsaannya. Sila tiga. Yang di dalamnya manusia menjadi warga negara yang menggunakan wadah ketatanegaraan demokrasi sebagai wahana berproses. Sila 4. Untuk secara adil mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sila kelima. Nah, tetapi deskripsi ini yang bukan dari Rosin itu dari saya itu, selain hanya sedikit lebih sempurna, pula terutama bukan menjadi target pencapaian usaha dari pencarian Rosin sendiri. Itu hanya merupakan bagian dari uraian panjang mengenai sejumlah ide dan pula bukan di dalam konteks pembahasannya tentang kesatuan Pancasila yang terdapat dalam subbab 1 itu. Nah, itu hanya diletakkan Rosin dalam uraiannya tentang tujuan Pancasila, yaitu pada subbab 3. Setelah subbab 2, yaitu susunan Pancasila. Lantaran tetap terobsesi pada ide formalnya mengenai sistem kesatuan Pancasila yang diperkuat dengan simbol geometris bintang segi 5 di dalam ruang segi 5 pentagram itu, rangka geometrika yang biasanya memang sangat menawan nalar setiap orang itu, sehingga Rosin tidak menyadari bahwa pencapaiannya dari awal itu sebenarnya sudah relatif paling benar pada saat itu. Disitulah kesalahan fatal atau kekurangan dari teori Rosin tentang kesatuan Pancasila itu sendiri. Teorinya pun menjadi monisme dengan konsekuensi-konsekuensi logis yang tidak perlu kita bayangkan sendiri karena Rosin sendirilah kemudian sudah melanturkannya. Deskripsi pengertian Pancasila bukan hanya dimulai dari hubungan manusia dengan Tuhan atau Tuhan yang memancarkan kasih karunia-Nya kepada manusia.
yaitu satu kesatuan manusia di dalam satu religiositasnya, atau bahkan justru yang paling khas ditekankan oleh doktrin Protestan sebenarnya, hubungan Tuhan dengan manusia yang dicarinya berdasar rahmatnya, gitu. Rahmat Allah ya, dicari Allah. Jadi manusia dicari Allah sendiri demi kasih karunia Allah sendiri. Rosin justru menilai sama semua sila. Pengertian yang benar dapat dimulai dari sila mana saja untuk langsung ke sila mana saja. Padahal kebenaran untuk mencapai tujuan yang benar haruslah berangkat dari titik yang paling benar ke arah titik-titik sasaran antara berikutnya yang benar dalam urutan yang sudah harus tertentu sampai mencapai tujuan akhirnya yang sebenarnya. Begitu. Sekarang tentang teori dari Buya Hamka. Dr. Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amlura. Begini. Pada tanggal 7 Mei 1951, Presiden Soekarno berpidato. Ia menyindir orang-orang yang menjalankan Pancasila tidak secara utuh. Kata Bung Karno, ada yang hanya mengutamakan sila keadilan sosial. Seperti Asmara Hadi saya sudah sebut itu. Ada yang hanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tapi terhadap tembakan dari kepala negara itu, Hamka bukannya menyangkal atau berdalih ini itu, melainkan langsung tidak tanggung-tanggung dengan tegas Hamka mengatakan justru itulah yang benar. Hanya mengutamakan sila ketuhanan yang Maha Esa, itulah justru yang benar dan yang paling benar dan harus. Tahun itu juga Hamka terbitkan buku dengan judul Urat Tunggang Pancasila. Publikasi ini sebetulnya dimaksud untuk memperkuat atau memberi amunisi ya bersifat konsep untuk barisan politik kelompok Islam yang sedang bersaing di arena perdebatan tentang dasar negara dari mengenai waktu itu dasar negara Pancasila mulai diperdebatkannya. Gitu. Namun karena koherensi dari logika yang diajukan Buya Hamka itu demikian utuh terkonstruksi, dan terlebih inti dasar yang diajukannya yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu memang adalah sejatinya dasar dan sumber segala-gala, sehingga kita dapat menilai itu sebagai sistem kesatuan Pancasila. Sehingga itu bisa kita anggap sebagai satu jawaban yang kuat terhadap tantangan Sultan Takdir. Begitu. Berbeda dengan tulisan-tulisan lain yang sudah ada waktu itu seperti dari Ki Hajar Dewantoro yang berinti pada kemanusiaan atau Asmara Hadi yang mengutamakan keadilan sosial. Gitu. Jadi di situ inti dari apa yang diajukan oleh Buya Hamka. Ketuhanan yang Maha Esa adalah sumber hakiki dari segala sila dan kesusilaan. Saya ulangi, menurut Hamka, ketuhanan yang Maha Esa adalah sumber hakiki dari segala sila dan kesusilaan. Sila-sila Pancasila merupakan kesatuan karena tumbuh dari satu akar tunggal atau akar tunggang, yaitu ketuhanan. Bagi insan beragama ya, Pancasila itu adalah niscaya karena sila ketuhanan niscaya membuahkan sila kedua, membuahkan sila ketiga, sila keempat dan kelima. 4 sila itu, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial, adalah akibat dari penyebab dasar atau kausa prima sila pertama, ketuhanan. Hamka menggunakan metafora urat atau pembuluh darah, urat tunggang itu, di mana ketuhanan adalah urat utama atau urat tunggang yang darinya mengalir ke 4 urat yang lain. Bagi umat muslim, jelas Buya Hamka yang dikenal luas sebagai ahli tafsir Al-Quran itu, satu persatu dari setiap sila Pancasila itu berkesesuaian dengan amanat Al-Quran. Gitu. Nah,
teori Hamka membawa beberapa kemajuan sangat penting dalam pengembangan konsep Pancasila. Pertama, ia telah memberi pendasaran yang benar, yakni ketuhanan. Ini benar secara material, sehingga benar pula secara formal. Tak bisa ada lagi yang lebih mendasar daripada ketuhanan. Itu. Dasar, karena kita lagi bicara tentang dasar kan, dasar negara. Dasar ketuhanan itu pun terdapat langsung di dalam Pancasila. Itu sila pertama. Tidak dari rumusan lain. Seperti pangkal induknya Ki Hajar Dewantara, itu sila pertama itu. Sila kedua itu. Juga tidak seperti Eka silanya Bung Karno atau Eka Prasetyanya P4 Pak Harto. Kedua, sumbangsi Hamka, pendasaran yang benar dengan fungsi sumber yang benar ini pun akan mengarahkan secara benar proses perumusan makna dari masing-masing sila. Sejumlah intelektual Marxis dan yang agnostik tentu saja menolak gagasan Hamka. Namun semua kritik mereka yang ada sepanjang saya identifikasi sangat lemah dan tidak memadai, sehingga tidak perlu kita bahas di sini. Tetapi kritik terhadap Hamka yang layak kita simak justru dari Muhammad Hatta. Begini, patut untuk kita menduga bahwa kritik Hamka terhadap teori-teori Pancasila yang disebutnya monisme itu ditujukan antara lain kepada teori Hamka itu. Penggunaan istilah monisme oleh Hatta itu ini dalam konteks epistemologi ya, sehingga kurang tepat. Lebih tepat kalau kita ganti dengan monismisasi, bukan monisme, monismisasi gitu. Lalu dan itu perlu diberi tanda kutip ya, gitu. Agar kita jangan melebar ke teologi tentang monisme atau filsafat ketuhanan monisme. Itu Hatta bukan maksud itu. Nah, dari satu sumber yang sangat luas, itu monisme yang dikritik Hatta, dari satu sumber yang sangat luas, bisa berbuah-buah sangat banyak, bukan hanya 4 sila. Dan semuanya penting dibutuhkan. Sehingga jika tanpa pedoman jelas tegas mengenai tahap-tahap prioritas dari buah-buah tersebut, sebagaimana yang Bung Hatta lakukan, yaitu dari ketuhanan berbuah kemanusiaan yang adil dan beradab, baru kemudian kebangsaan dan seterusnya. Kalau tidak dengan pedoman seperti itu, bisa terjadi saling bentur antar prioritas. Karena semua buah akan merasa, semua ide akan merasa penting, diagungkan, harus didahulukan gitu. Nah, juga sering terjadi dalam hal hubungan antar Pancasila itu, sila-sila Pancasila itu, bisa terjadi saling menepiskan. Juga yang sudah sering kita saksikan dalam sejarah banyak negara di dunia, di mana penghayatan ajaran ketuhanan yang sama, iman pada Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, tetapi yang terbuahkan dari situ, yang lahir dari situ, sistem politik yang saling berbeda, bahkan saling bertentangan. Filsuf Hegel misalnya, Hegel yakin bahwa Tuhan menghendaki sistem monarki. Jadi bertentangan dengan demokrasi. Nah, jadi dalam hal ini Bung Hatta benar. Gitu. Lebih tepat lagi begini. Perhadapan antara di satu pihak penegasan Hatta bahwa Pancasila harus tetap terdiri dari 5 dasar dan tidak boleh monistis atau monismisasi itu, atau hanya satu dasar bagi segalanya. Yang di lain pihak keyakinan Hatta bahwa ketuhanan adalah dasar mutlak satu-satunya, itu sebenarnya tidak perlu dan bisa untuk tidak dijadikan
perhadapan antar kutub yang saling meniadakan. Itu sejatinya begitu. Gitu. Teori Hamka itu sungguh benar adanya. Ini hanya soal keterbatasan penjelasan atau kritik terhadap Hamka itu. Penjelasan yang lebih lengkap ialah bahwa di dalam penghayatan konkret sehari-hari pada ide ketuhanan, lebih sering terbawa pada sistem agama beserta tradisinya yang berkembang dalam proses sosiohistoris agama itu, termasuk proses dialektika kekiniannya. Bukan sebaliknya lebih sering dibawa kembali untuk selalu memperoleh terang dari sumbernya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, gitu. Sehingga yang dibuahkan gitu bisa bukan kondisi-kondisi yang diidealkan Pancasila, begitu. Dalam penghayatan konkret sehari begitu ya, gitu. Nah, demikian pandangan dari pembicaraan kita dengan tentang konsep Buya Hamka, termasuk apa yang oleh Hatta dikritik sebagai monisme itu. Jadi itu sama persis ya dengan ketika praktek Pancasila gotong royong ya dari Bung Karno itu, saat hendak lebih serius mengamalkan Pancasila seiring dikembalikannya sistem politik melalui apa yang disebut Manipol Usdek dan keberhasilan mempertahankan Pancasila yang sempat dituntut untuk diganti dengan dasar negara lain, ya dipertahankan melalui dekret 5 Juli itu. Ternyata yang kemudian dimanifestasikan adalah demokrasi terpimpin yang jauh-jauh hari oleh Sultan Tahdir Ali Syahbana dan Muhammad Hatta sudah dilihat kemungkinan untuk menjadi fenomena diktator. Jadi yang di mana Buya Hamka sendiri mengalami hal yang tidak mengenakan bagi dirinya, dipenjarakan ya gitu di dalam rejim demokrasi terpimpin itu. Jadi begitu ya. Sekali lagi, alur logika yang menuju kondisi yang tidak diinginkan tersebut hanyalah deskripsi teoritis atas kondisi keberagamaan yang sebagaimana lumrah kita temukan setiap hari dimanapun di dalam lingkungan agama manapun, bisa tidak ideal sesuai pengertian dasar yang diamanatkan melalui wahyunya, wahyu Allah. Sedangkan ajaran murni dari agama itu sendiri sudah ideal. Begitu ya, itu hanya perkembangan dialektika historis gitu. Misalnya mengenai sistem demokrasi dalam pengertian dasar ajaran Islam sebagaimana dinyatakan oleh Hamka dalam bukunya Urat Tunggang Pancasila, itu lebih pasti dan lebih kokoh dibanding teori demokrasi dari Barat. Karena setiap manusia adalah khalifah Allah di bumi. Dengan demikian maka meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat merupakan amanat Allah yang terintegrasi dalam kesadaran imanat setiap pribadi umat yang secara eksistensial gitu. Sehingga partisipasi politik dan tanggung jawab sosial, tanggung jawab nasional, tanggung jawab internasional, tanggung jawab universal, ekologikal dan kosmologikal itu adalah niscaya, begitu. Sekarang kita bahas secara lebih khusus teori Pancasila dari Bung Hatta itu sendiri. Muhammad Hatta adalah ahli filsafat. Itu luar biasa, dia menguasai gitu. Bahkan pernah menulis filsafat Yunani dalam bentuk buku teks referensi, artinya tidak boleh salah. Nah, teori sistema filsafat Pancasila Hatta itu pertama kali ekspos pada tahun 1952 dan itu kentara diilhami langsung oleh buku Hamka dan buku Rosin yang terbit pas setahun sebelumnya, tahun 1951. Buku Hamka diberi kata pengantar oleh Muhammad Dasir, buku Rosin diberi kata pengantar oleh Dr. Johannes Leymena. Gitu.
Meski kemudian Hatta menolak pola-pola pendekatan dasar yang bersifat tunggal atau monisme itu, atau kesatuan bulat holistis itu, dari ajaran-ajaran teori dari Hamka dan Rosin. Tapi bagaimanapun sekali lagi, Hatta mengembangkan ide-ide yang benar dari Hamka dan Rosin. Dari Hamka itu ketuhanan sebagai sumber utama, causa prima, itu mutlak adanya. Hatta segera menyatakan pentingnya perubahan urutan antar sila yang dilakukan oleh Panitia 9, di mana Hatta adalah salah satu anggotanya pada tahun 45 itu. Artinya dirubah dari urutan yang dipidatokan oleh Bung Karno pada 1 Juni. Jadi sila ketuhanan dinaikkan dari urutan terakhir menjadi yang pertama. Dan sila kemanusiaan dari posisinya yang sesudah sila kebangsaan dinaikkan menjadi sebelum sila kebangsaan. Sila kemanusiaan langsung berada sesudah sila ketuhanan. Sehingga Pancasila menurut Hatta memiliki fondamen moral dan kemudian disertai oleh fondamen politik. Fondamen moral itu menurut Hatta itu sila pertama dan kedua, yang menjadi sumber dari fondamen politik, yaitu sila 3, sila 4, dan sila 5. Negara Indonesia, persatuan Indonesia, demokrasi, dan keadilan sosial atau tujuan sistem. Pancasila memiliki fondamen moral untuk fungsi fondamen politik. Begitu. Struktur formal yang utuh dan koheren. Ini yang Hatta ajukan. Tuh. Ini struktur ini bisa kita dibandingkan misalnya dengan filsafat etika dari Aristoteles mengenai hubungan ideal yang mutlak antara etika dan politika. Walau secara material berbeda antara Hatta dan Aristoteles itu. Hatta pun langsung mengkritik konsep sila ketuhanan dari Soekarno yang sering hanya dibatasi pada pengertian toleransi antar umat beragama. Ketuhanan adalah sumber dan dasar yang jauh lebih luas. Ini jelas ilham dari Hamka. Karena hasil rumusan Panitia 9 mengenai sila ketuhanan, walau sudah menjadi yang pertama tapi masih berbunyi, berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah yang dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 45, dikritik dan dikoreksi oleh Ki Bagus Hadikusumo, sehingga menjadi berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi janggalnya rumusan awal itu tidak lain karena Panitia 9 berusaha memasukkan konsep Soekarno tentang ketuhanan yang berdasar keadaban, ketuhanan yang berkebudayaan. Itu. Kita tahu Ki Bagus Hadikusumo itu cendekiawan yang pucuk pimpinan Muhammadiyah itu. Dia sebetulnya di awal termasuk di Panitia 9, tapi ketika dia sedang mudik ke Jogja, itu tiba-tiba tanggal 22 Juni kebetulan lagi terkumpul banyak anggota dari parlemen Jepang, parlemen pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia, gitu. Dan itu banyak yang anggota sama dengan anggota BPUPKI. Soekarno dan Yamin langsung memprakarsai berdiri panitia baru, Panitia 9 itu. Nah, di mana representasi Muhammadiyah adalah Abdul Qadir Musakir mengganti Ki Bagus Hadikusumo. Nah, Hatta terus mengembangkan rumusan Pancasila. Tahun 1956 dalam orasi ilmiah saat dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada, Hatta menjelaskan sistem filsafat Pancasila yang dirumuskannya. Sila ketuhanan adalah dasar
yang memimpin perwujudan sila-sila bernegara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan kebertuhanan setiap manusia di dalam perbuatan atau praktek hidup. Artinya kurang lebih dia mau katakan bahwa sila pertama adalah penghayatan imanat, sila kedua itulah etika. Gitu. Nah, selanjutnya sila tiga itu wadah negara kebangsaan dari manusia yang bermoral, beretika. Keempat adalah cara berpolitik untuk mencapai tujuan dari manusia-manusia yang beretika kemanusiaan. Kelima, keadilan sosial itu menurut saya adalah pedoman sekaligus tujuan. Dan kalau bicara sosialisme itu Hatta itu salah satu tokoh dunia ya gitu. Demikianlah Hatta dalam hal sistematika Pancasila sudah meletakkan dasar yang benar. Karena suatu sistem ajaran harus memiliki dasar dan harus dasar yang tidak boleh salah. Dan mengenai struktur logis hubungan antara ide-ide dalam Pancasila, ia pun sudah cukup benar dengan membuat penjalinan fungsional antar sila. Setiap sila berfungsi bagi sila yang lain. Sampai keseluruhannya membentuk struktur fungsional yang logis. Sehingga Pancasila dapat berfungsi memedomani bangsa ini mencapai tujuan bernegaranya. Profesor Noto Nagoro dan lembaga pengkajian Pancasila di Universitas Gadjah Mada mulai saat itu mengembangkan konsepsinya tentang sistem filsafat Pancasila dengan banyak bertumpu pada pemikiran Hatta, setidaknya pada awal usaha mereka. Itulah sebabnya ya, belum lama ini ketika ada tulisan tentang Pancasila dari orang BPIP. BPIP itu badan yang mengurus ideologi Pancasila di bawah Presiden Jokowi. Ada orang BPIP menggunakan urutan sila-sila seperti yang digunakan Bung Karno dalam pidato 1 Juni tahun 45. Itu dari Gadjah Mada langsung mengkritik. Karena sesuai dengan penjelasan Bung Hatta, faktor urutan sila-sila itu adalah faktor yang prinsipil, fundamental, jangan lagi dirubah-rubah, jangan lagi dibolak-balik gitu. Teori Hatta tentang Pancasila memang suatu perkembangan sangat penting. Sudah pada tengah paruh kedua dari dasawarsa tahun 70-an, yaitu tepatnya tahun 1977, Profesor Dr. Mukti Ali, itu Menteri Agama Indonesia, ya, penulis sejumlah buku penting yang kecendekiawannya itu diakui sampai di lingkup internasional ya. Mukti Ali itu sampai dipercaya diangkat dalam jabatan pimpinan di Komite Kebudayaan Islam UNESCO PBB. Juga dalam Badan Penasehat Dewan Nasional Hijrah negara Pakistan untuk menyusun buku-buku teks utama agama Islam. Mukti Ali juga bersama Paus Yohanes Paulus II menggalang pusat kajian mengenai kerukunan antar agama. Profesor Mukti Ali tetap mengandalkan konsep Pancasila dari Hatta. Itu. Padahal kita tahu waktu itu tahun 77 pemerintah Orde Baru yang sangat ketat itu sudah mulai mengarahkan pada P4. Jadi itu luar biasa integritas intelektualitas dari Mukti Ali. Dia berani untuk melihat mempertahankan apa yang benar gitu. Mukti Ali pun mengkritik sistem filsafat Pancasila yang lain. Mukti Ali mengkritik teori-teori filsafat Pancasila yang lain, misalnya apa yang disebut sintetis konstruktif. Itu maksudnya seperti yang dilakukan oleh Noto Nagoro, Profesor Noto Nagoro. Itu dikritik oleh Mukti Ali. Menurut Mukti Ali, tidak akan sampai pada tujuan memahami arti sebenarnya dari setiap sila. Model sintetis konstruktif seperti itu tidak akan sampai mencapai tujuan
untuk upaya memahami hakikat dari masing-masing sila dalam Pancasila. Karena kesatuan selalu melebihi jumlah bagian-bagiannya, walaupun bagian-bagiannya itu sudah lengkap. Saya ulangi dalil logika dari Mukti Ali. Kesatuan selalu melebihi jumlah bagian-bagiannya, walaupun bagian-bagiannya itu sudah lengkap. Mengenai rumusan yang mengutamakan dan mengandalkan sila ketuhanan sebagaimana Hatta, menurut Mukti Ali, meski dianggap dogmatis, tetapi sudah itulah memang pangkal tolak yang fundamental, aksiomatis yang logis. Itu tegas Mukti Ali. Konsep Pancasila yang diajukan Muhammad Hatta tahun 56 itu sudah paling memadai kebenarannya sebenarnya. Dan yang terpenting, kebenaran dari pola rumusannya yang dengan itu dapatlah dilakukan pengembangan selanjutnya secara benar sehingga bisa mencapai hasil optimal yang hakiki. Tetapi mengapa sampai hari ini teori Hatta itu kurang digubris? Penyebabnya adalah faktor politik. Pada tahun 1956 itu juga terjadi gejolak politik di mana politik negara Indonesia, politik nasional Indonesia itu mulai gonjang-ganjing. Misalnya polarisasi antara di satu pihak Presiden Soekarno, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo yang tokoh PNI bersama Kepala Staf Angkatan Darat Maijen Nasution, dan di lain pihak kelompok Partai Sosialis dan Partai Masyumi bersama banyak panglima di daerah militer yang menuding pihak pertama tadi sebagai pucuk pimpinan nasional yang sudah berangkulan mesra dengan PKI. Salah satu puncak dari gonjang-ganjing itu, Panglima Kodam Siliwangi Alex Kawilarang menangkap Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani yang adalah orang kesayangan Bung Karno. Jenderal Nasution mencopot Kawilarang dan juga panglima-panglima yang saluan dengan Kawilarang. Bahkan pergantian Kawilarang berlangsung secara paksa dan prosesnya oleh Nasution dilakukan seperti hendak bersiap perang. Begitu. Itu diakui sendiri oleh Nasution. Situasi inilah yang kemudian berujung pada meletusnya pemberontakan Peredi Permesta, perang saudara terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Pada akhir tahun 56 itu juga, Bung Hatta meletakkan jabatan wakil presiden. Maka secara politis, Hatta tenggelam dari arena pengambilan keputusan nasional. Bahkan terkait dengan konsepnya tentang sistem filsafat Pancasila juga ikut tenggelam karena 2 bulan berikutnya, Februari tahun 57, Soekarno mencanangkan konsepsi presiden untuk secara resmi memulai gerakan yang berpuncak pada demokrasi terpimpin yang jelas-jelas merupakan kutub seberang dari cita-cita politik Bung Hatta sebagai pejuang demokrasi tulen. Demikian juga dalam era kekuasaan Jenderal Soeharto tahun 75, Bung Hatta menyerahkan rumusannya tentang Pancasila yang ditandatangani bersama Maister Ahmad Subarjo dan Maister Alex Maramis. Memang waktu itu tinggal mereka bertiga, anggota Panitia 9 yang masih hidup. Tapi tahun 76, tidak lama sesudah Presiden Soeharto menerima konsep dari Hatta itu, Soeharto sudah memiliki konsep sendiri tentang Pancasila. Itu. Demikianlah beberapa upaya para tokoh intelektual dan pemimpin bangsa Indonesia untuk menjawab masalah yang diajukan oleh Profesor Takdir Ali Syahbana mengenai sistem filsafat Pancasila. Kita sudah membahas sejarah sampai tahun 56 yang berpuncak pada teori Bung Hatta
Di antara tahun-tahun itu bukan tidak ada karya pemikiran lainnya. Buku dan artikel tentang Pancasila selalu banyak bermunculan. Tapi yang saya sebut di sini hanya yang berkontribusi secara original dan kontribusinya cukup signifikan dalam pengembangan secara benar konsepsi Pancasila. Dalam perbincangan kita berikutnya, kita akan membahas teori-teori Pancasila dari ahli filsafat, Profesor Triyarkara, Profesor Muhammad Yamin, yang adalah perumus kalimat-kalimat Pancasila yang digunakan sampai hari ini di dalam pembukaan Undang Dasar 45. Juga ada Profesor Sudiman Kartoadiprodjo yang guru besar filsafat hukum. Sampai jumpa di dalam pembahasan berikutnya.